Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang materi kategorial data pada Pandas. Pertama, kita import dulu library yang dibutuhkan, terutama tentu Pandas dan juga NumPy. Selanjutnya kita membuat data series dengan tipe datanya kategori, karena yang kita bahas kali ini adalah kategori data. Kita akan berbentuk data series dengan tipenya yaitu data tipenya kategori dengan 3 objek yaitu A, B, dan C. Bisa juga kita melakukannya pada data frame. Pertama buat dulu data framenya, itu kita buat juga untuk kategorinya. Ini juga kita untuk membuat di data, baik data frame, nilai values datanya, ini dia data framenya, index, nilai dari kolom value, kolom group. Ini hanya kita membuat seperti biasanya. Itu kita juga bisa membuatnya dengan Pandas kategorikal. Lalu kita tunjukkan kategorisnya itu apa aja, atau yang kategori-kategori yang kita inginkan apa aja. Di sini adalah nilainya A, B, C, A, tetapi kategorinya adalah B, C, dan D. Lalu kita buat row-nya, habis itu kita buat dia dalam bentuk series, karena ini hanya membentuk datanya kategori aja. Habis itu kita bentuk dia ke dalam series. Nah, di sini langsung muncul bahwasanya data tipenya kategori. Habis itu untuk kategorisnya itu B, C, D. Lalu ini not a number, ini dikarenakan nilai A itu tidak termasuk dari kategoris, itu tidak tahu dari kategorikal yang kita tentukan. Nah, kita bisa cek dari nilai data frame-nya. Nah, value-nya itu 32, grupnya itu kategori. Kita perlihatkan data frame itu yang mana tadi belum kita munculkan di atas. Nah, ini dia, nilainya sama tapi bentuknya dia beda, yang satu integer atau kategori. Lalu kita membuat juga bisa di pada kategorial data frame. Contoh, kita membuat sebuah data frame, lalu data tipenya sudah kita tentukan menjadi kategori. Ini kita buat dari dictionary, dalamnya ada listnya, maka akan membentuk seperti ini. Kita cek data tipenya df, dtype, kita bisa ngecek tipenya ya, types, kategori. Lalu kita bisa lihat isinya, baik yang A, ini materi dasar. Nah, bisa langsung keterangannya, name-nya itu A, data tipenya itu kategori. Lalu di dalamnya itu ada 3 objek yaitu A, B, dan C. Begitu pula untuk mengakses yang B-nya, ada 3 objek juga yaitu B, C, dan D. Dengan nama B, data tipenya yaitu kategorikal atau kategori. Selanjutnya untuk kita buat lagi data frame baru. Di sini kan masih dalam bentuk awalnya yaitu data tipsnya yaitu objek. Lalu kita rubah ia menjadi kategori dengan fungsi asType. Secara tampilan biasa dia sama aja, tetapi secara tipenya dia telah berubah menjadi kategori. Terus kita bisa akses data frame dekat untuk kategori yang kita siapkan tadi, maka akan membentuk seperti tadi. Maka dengan fungsi asType kita bisa merubah tipenya menjadi kategori. Selanjutnya kita melakukan tentang pengendalian behaviornya, yaitu kita bisa menggunakan Pandas API kategorikal dtypes. Untuk yang pada data series
Tentu yang awal data series kita buat yaitu objek data series biasa, lalu kita bisa gunakan categorical data dengan kategori B, C, dan D terus terurut order true, jadi B, C, D seperti itu. Oke, bisa itu kita lakukan S atau series ini a step. Nah, tadi kan kita sebutkan di sini adalah kategori. Nah, ini kategori ini tinggal kita ganti menjadi cat type. Cat type telah kita buatkan di sini. Selanjutnya untuk kita buat dulu data frame-nya. Nah, di sini ada hal yang menarik di mana untuk kategorinya ini ada 3 objek, tapi sudah diurutkan, sudah diorderkan bahwasanya B itu lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari D. Untuk nilainya udah kita bahas tadi. Ini kenapa not a number, ini kenapa not a number. Data frame yang baru seperti ini. Habis itu kita buat kategorical data tipenya, yaitu dengan kategoris list A, B, C, D, ordernya yaitu true, sehingga kategoris yang terbentuk A, B, C, D. Lalu kita melakukan perubahan dengan data frame a step cat tipenya, bentuknya yaitu kategori. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ini untuk pemilihannya, ordernya. Nah, itu kita ini untuk pemilihannya 1 0 0 1 0 random pemilihannya dari ini tadi kan banyak 5 1 2 3 4 5. Nah, ini untuk apa? Kita akan menentukan bahwasanya kategori yang untuk trying dan test ini 0 ini 1 seperti itu, sehingga ketika kita jalankan untuk kategorikal dari sebuah code yang dimana code ini dipilih dari splitter ini tadi telah dikata random di antara 0 hingga 0 dan 1. Jadi kita dapatkan bahwasanya ini 1 0, berarti satunya ini test trying, berarti test trying. Nah, seperti itu. Untuk objeknya ada 2 yaitu trying dan test. Selanjutnya tentang general data. Untuk pertama yaitu coba data series. Ini kita tunjukkan dulu data seriesnya. Lalu kita rubah tentu dengan caranya type kategori, maka yang perlu menjadi kategorical. Nah, habis itu kita bisa kembalikan nih ke model menggunakan, kita balikan lagi as type tapi str. Nah, string orang bilang di sini ya. Maka dia kita kembalikan ke str, maka dia akan berubah kembali ke bentuk objek, bukan data tipe lagi. Bukan kategori lagi seperti itu. Tadi kan data dari objek kita buat kategori, dengan pengembalian ke original data maka dia menjadi objek. Atau bisa juga kita gunakan numpy as array. Ya, seperti itu. Dia akan muncul nih A, B, C, D, A, B, C, A dengan tipenya yaitu objek. Yang categorical data type. Ini contoh penggunaannya. Nah, dasarnya yaitu awalnya untuk ordernya itu false. Habis itu kita bisa rubah menjadi ordernya itu true. Ya, itu kita kalau memakai fungsinya saja categorical data, itu kita bisa tahu bahasa kategoris ini belum ditentukan, habis itu ordernya itu false. Jadi itu harus tentukan. Tentang equality semantik, di mana keduanya harus sama. Di sini ini kita lihat C1 itu adalah nilainya A, B, C dengan order false. Habis itu kita tentukan lagi apakah C1 sama dengan kategori kalian tipe dan order total. Tentu adalah jawabannya true karena sama B, C, A ordernya adalah false. Tetapi C1 ini dia akan menjadi tidak true atau menjadi false dikarenakan ordernya yaitu true. Ketika kita lakukan jalan ini maka hasilnya tidak akan sama atau unequal. Bisa kita cek apakah C1 itu kategori, jawabannya adalah true. Dan selanjutnya yaitu tentang description. Kita membuat kategorikal dari sebuah data, lalu kategorisnya kita tentukan
B, A, dan C. Kita jalankan. Ini ada A, C gitu kan, dengan kategorisnya B, A, dan C. Lalu kita buat sebuah data frame dengan nilai cat-nya, yaitu cat yang ini datanya, habis itu A, C, C itu 6P not a number, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Cat-nya ini data tadi, terus ini asal data yang baru kita masukkan yang ini. Kita menjadi data frame. Lalu kita bisa melakukan describe dari data frame tersebut, dimana jumlahnya count dari cat itu ada 3, unique-nya ada 2, topnya itu adalah C, jadi count-nya ada 3, 1, 2, 3, unique-nya ada 2, AC, topnya itu yaitu C ada 2 biji, frekuensinya dari C itu adalah 2. Itu pula dengan yang S. Itu kita bisa juga memilih untuk kolom tertentu aja, jadi kayak kolom cat kita describe-kan, atau kolom S kita describe-kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba dengan kategori cal. Di sini udah kita tentukan tadi, memanggilnya dia harus sebuah series nilai, habis itu kita buat data tipenya adalah kategori. Kita langsung melakukan ini, hasilnya ia akan langsung membuat data tipenya adalah kategori. Lain halnya jika ini kita hilangkan, maka tipe datanya yang diciptakan adalah objek. Sehingga kita bekerja dengan kategoris, maka kita harus memasang di type-nya yaitu kategori. Langsung dibuat kategorinya yaitu A, B, dan C dengan tiga objeknya. Kita juga bisa mengeluarinnya nih dari ES, terus cat, terus kategoris. Nah, itu apa aja? Nilainya itu apa aja, A, B, dan C. Terus kita bisa ngecek ordernya gimana. Tentu kalau untuk dasar yaitu false. Selain itu, kita bisa mengganti nama atau renaming dari kategoris, dari categorical data ini. Kita buat datanya, lalu kita ganti dengan kategorisnya yaitu grup, habis itu nilainya dari perulangan cat kategoris, sehingga dapatkan seperti ini, yaitu ada objeknya grup A, grup B, dan grup C. Lalu kita lakukan proses yaitu kita rename kategori 1, 2, 3. Kita lakukan itu, maka akan berubah kategorisnya yaitu 1, 2, dan 3. Lalu kita gunakan seperti ini, yang untuk 1 itu X, 2 itu Y, 3 itu Z. Akan menghasilkan seperti ini. Bagaimana sih kalau kita menambahkan atau appending new kategori? Jadi kita ada kategori baru yang ingin kita masukkan ke dalam. Adalah data awalnya, series datanya X, Y, Z, X, dimana kategorisnya yaitu ada X, Y, dan Z. Lalu saya ingin menambahkan sebuah kategoris yaitu angka 4. Kita tinggal add kategoris 4. Atau kita ganti jangan 4 lah. Kamu, maka dia kategorisnya bertambah jadi kamu, seperti itu, walaupun nilainya dia tidak berubah. Ini jadi 4. Ada kesalahan karena S nya tadi sudah kita rubah, kita harus kita jalankan dari sini lagi. Oke, dari sini lagi, jalan dari sini. Apa katanya ini? New kategori not include old kategori 4, seperti itu. Maka dia harus diperbaiki dari atas. Ini yang membuat. Oke, sudah kita perbaiki. Karena dia harus memperbaiki dari S-nya ini telah tertimpah tadi menjadi kamu. Habis itu kita remove kategorisnya. Itu kan udah kita tambah itu jadi 4 nih. Nah, kita bisa menghapusnya lagi dengan yaitu remove
kategoris, maka dia akan kembali menjadi X, Y, Z. Nah, seperti itu. Atau kita ingin melakukan penghapusan terhadap kategori-kategori yang tidak dipakai. Contoh, ada datanya kategorikal yaitu A, B, dan A. Lalu kategorisnya itu A, B, C, D. Di sini secara tidak langsung C dan D ini adalah unused atau tidak digunakan. Ini datanya, nah, ini objeknya ada 4 A, B, C, D. Sedangkan yang di sini sebenarnya adalah A dan B aja kan. Lalu kita gunakan cat remove unused categories. Maka secara otomatis dia akan menghapus yang tidak kita perlukan. Itu kita juga bisa mengatur dari sebuah kategoris, dimana kita bisa lakukan bahwasanya ini kita buat kategoris pertamanya, nilainya 1 to 4 bootstrap, tipenya yaitu kategoris. Habis itu kita lakukan set kategoris 1 2 3 4. Nah, menjadi 1 2 3 4 yang awalnya adalah seperti ini, strip for 1 2. Jadi kita buat 1 2 3 4 yang kita gunakan fungsinya yaitu set kategoris. Selanjutnya kita bisa melakukan pengurutan dan sorting. Nah, kita lakukan dulu ini untuk pembuatan datanya. Kita gunakan ya sort value. Itu kita impres dari sebuah datanya. Jadi berdasarkan value kita urutkan yang harusnya awalnya A B C A berubah menjadi A B C, seperti itu. Selanjutnya kita bisa lakukan pengorderan dengan model kategori type ordered to as type. Ini kita buat datanya, lalu kita sort value lagi, maka dia akan diurutkan. Di situ kita bisa melihat ini yang minimum yang mana, yang maksimum itu yang mana. Karena apa? Karena dengan fungsi kategori tab ini order to itu akan menunjukkan A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, sehingga ketika diurutkan dia berubah menjadi A, B, dan C, seperti itu. Nah, kita bisa lihat min dan max. Maksudnya min ini adalah A karena apa? A ini adalah yang paling kecil dan C itu menjadi maksimum atau paling besar karena posisinya ia adalah paling besar di sini. Kita lihat urutannya as ordered yaitu A, B, dan C karena memang sudah menjadi aturan yang kita buat di atas. Lalu kita bisa menghapus dari ordernya unordered. Nah, maka ordernya kita telah hapus. Lalu kita bisa melakukan reordering. Ini 1 2 3 1 dengan posisi kategorisnya adalah 1 2 dan 3. Lalu kita reorder kategorisnya jadi 2 3 1. Nah, dengan melakukan reorder kategoris ini, maka ada sebuah hal yang menarik di mana 2 itu menjadi yang paling kecil dan 1 menjadi yang paling besar dan 3 itu tengah-tengahnya. Jadi 2 lebih kecil dari 3 dan 3 lebih kecil dari 1. Maka ketika kita sort dengan nilainya, maka posisi 1 itu malah menjadi yang paling besarnya. Pertama 2, 3, dan 1 karena aturan yang telah kita tentukan di sini dengan reorder kategorisnya yaitu 2 3 1. Ordernya yaitu true. Nah, ketika sort maka 2 adalah yang pertama, itu 3 baru 1 yang besar. Nah, ketika kita mengecek minimumnya, maka akan terlihat bahwasanya yang minimum itu 2, yang maksimum itu 1, seperti itu. Selanjutnya kita bisa juga melakukan di multi column sortingnya, pengurutannya dengan kolom yang multi. Ini sebuah data frame dengan kategorinya yaitu E, A, dan B. Ordernya adalah true, lalu B nya nilainya ini, A nilainya adalah ini, seperti itu. Jadi posisinya ini sudah kita urutkan, yang pertama E, yang kedua A, yang ketiga adalah B. Maka ketika kita sorting,
yang paling atas itu adalah E, karena kita kategoriskan bahwasanya adalah E yang paling kecil, yang kedua A, yang paling besar adalah B, sehingga ketika diurutkan menjadi E, A, baru B, seperti itu. Kita bisa gunakan, kita order lagi menjadi sesuai A, B, dan E, seperti itu. Jadi A paling kecil, B menengah, E yang paling tinggi. Mesti kita sort value, maka secara otomatis A yang berada di atas, A, B, dan E, seperti itu. Selanjutnya tentang comparison atau perbandingan, yaitu tadi kategorikal. Kalau udah mulai masuk ke perbandingan, dimana langsung kita buat series dengan tipe dapatnya kategorikal dan tipe, habis itu urutan ordernya yaitu 3, 2, dan 1. Ya, ordernya harus true, sehingga ia membentuk urutan bahwasanya 3 adalah paling kecil dan 1 adalah paling yang besar, untuk nilainya 1, 2, 3. Begitu juga dengan cat base, ini hanya namanya, untuk nilainya juga berbeda, tapi isinya yaitu kategorikalnya sama, 3, 2, dan 1. Urutannya itu sama, 3, 2, dan 1. Untuk cat base yang kedua, itu dia hanya memiliki kategorikal 1, yaitu cuma angka 2, sehingga kita lihat apakah cat lebih besar dari cat base, apakah cat lebih besar dari cat base, maka yang 0 adalah true, yang kedua adalah false, yang ketiga adalah false. Ini kan cat dengan cat base, karena yang pertama itu adalah benar, yang kedua salah, yang ketiga adalah salah. Habis itu kita lihat apakah selain itu juga cat bisa dari 2. Yang pertama 0, yang 0 adalah true, yang kedua false, yang ketiga false, seperti itu. Ini kan true, daripada 2 tadi kan 3 lebih besar 2, true. 2 lebih besar 2, enggak, atau false. 1 lebih besar dari 2, enggak, atau false. Itulah jawabannya kenapa seperti itu. Nah, kita tengok apakah cat sama dengan cat base. Jawabannya adalah false, true, dan true. Kalau kita ingin true semua, maka kita gunakan numpy array. Ini sama aja, cat sama dengan true. Jadi posisi ini tadi kan 3 sama dengan 2, enggak. Apakah 2 sama dengan 2? Iya. Habis itu apakah 1 sama dengan 2? Tidak. Terus banding base ini, habis itu kita lihat cat lebih besar dari base nya, itu adalah false, false, dan false. Kita ordernya adalah, kita buat data kategorikal, nilainya AB, kategorisnya yaitu AB, ordernya adalah false. Kita dengan juga data yang kedua yang C, maka ketika kita lihat apakah C sama dengan B, sama dengan B, maka jawabannya adalah true. Pada kategorikal kita juga bisa melakukan sebuah operasi, di mana operasinya yaitu seperti menghitung jumlahnya, value count. Nah, seperti C itu ada 2, ya ini ada 2 kan, C dan C. B itu ada 1, B itu ada 1, habis itu A itu ada 1, sedangkan yang D itu 0. Kenapa ini CBAD? CBAD ini berdasarkan dari kategorinya, yaitu C, A, B, dan D. Dan walaupun value diurutkan dari yang paling besar 2 hingga yang paling kecil 0. Kita buat lagi dengan kategorinya yaitu A, B, C, D, sedangkan di sini adanya A, B, C, D tidak ada. Kita buat sebuah data frame. Kita bisa lakukan penggrupaan, lalu kita rata-ratakan atau min. Grup cat, grup berdasarkan cat, itu diminkan. Berarti yang A cuma 1 bagi 1 ya 1. Yang B ada 1, 2, dan 3. 6 bagi 3 2, dan seterusnya.
Habis itu kita juga bisa ini kita buat catch yang kedua, lalu kita buat data frame-nya. Nah, habis itu kita lakukan grup berdasarkan catch dan B berdasarkan cat dan B. Kita lihat rata-ratanya berapa. Jadi A C 10 seperti itu. A C 1 kan 1 bagi 1. A D, nah, A dengan D seperti itu 2,0 dan seterusnya. Lalu kita buat kategori data, row cat, kita buat data frame-nya lagi. Lalu kita lakukan sebuah proses pivot dari sebuah tabel berdasarkan indeks A dan B, sehingga adalah pivot seperti ini materi kemarin. Teman-teman masih ingat? Lalu kita gunakan sebuah string dan data type assessor. Nah, yang pertama yaitu as type untuk merubah menjadi tipe datanya kategorikal. Habis itu kita bisa gunakan contain, dimana ia untuk menentukan apakah benar ini A, betul, true, false. Habis itu kita gunakan juga ini untuk membuat datanya. Dan kalau ini kan data string biasa, masuk kita buat data tanggal. Kita tanggal pun bisa kita buat menjadi kategorikal seperti itu. Nah, kategorikal menjadi kategorikal, kategorinya ada 1, 2, 3, 4, 5. So, kita bisa lihat juga kita dapatkan harinya. Cat.dt die dengan hari, maka dapatkan harinya. Terus kita cek maka berapa. Ini masih cara yang tadi str, ini larinya ke yang atas, sama aja dengan yang str yang ini, str cat kan, otomatis true false. Ini juga sama aja, true dan false. Berarti kita keluarkan aja str ini apa aja isinya. A, B, kita ganti lainnya menjadi B. Oke, dia akan berubah mana yang true, mana yang salah. C, maka false semua. Kembalikan ke A. Itu ketika kita tengok red S tipe sama red cat tipe itu menjadi true karena memang keduanya sama-sama true. Di dalam kategorikal kita juga bisa melakukan penggabungan atau unioning, dimana ada kategorikal A, ada kategorikal B, kita lakukan union kategorikal. Jadi kategorikal B dan C, terus ada A dan B, kita gabungkan A dan B maka menjadi B, C dan A. Jadi B nya 2 kan, B, C, A, sedangkan B ini sudah ada, jadi cukup ada 3 ini aja. Untuk nilainya seperti ini. Di situ kita juga bisa gunakan untuk sort kategorikalnya yaitu true. Jadi kita urutkan, kan nggak urut nih B, C dan A, kita bisa urutkan menjadi A, B dan C. Nah, kita sort kategorisnya menjadi true seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukannya ketika kita unionkan, kita juga bisa mengurut ordernya, yaitu mana yang paling besar, mana yang kecil-kecil. Contohnya seperti ini, kita order dan bisa union kategorial A dan B nya. A lebih kecil daripada B, nilainya bertambah A, B, A, B, A seperti itu, A, B, A, B, A gitu. Sekian materi tentang kategorial, semoga bisa dipahami. Jika bingung silahkan di pause saja untuk dicoba di coding, sehingga ketika teman-teman langsung mengimplementasikan di Jupyter masing-masing akan lebih paham. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.